Indonesia adalah gerakan moral seluruh rakyat Indonesia untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari tubuh proklamasi yang bersejarah ini, jati diri Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Deklarasi kami Jawa Barat. Pertama-tama terima kasih kepada Pak Qurtubi sudah menyampaikan pemikirannya tentang migas dan minerba, yang saya kira itu sesuatu yang sangat ideal, yang memang seperti itulah amanat konstitusi. Yang jadi masalah itu dalam praktek bisa saja menyimpang, mungkin ada yang 30%, ada yang 50%, ada yang 100%, ada juga yang 180%, justru bertolak belakang. Nah, kita mulai, karena ini memang bicara tentang kaleidoskop, ya, pengelolaan SDA 2020, jadi kita sedikit saja ini ingin menunjukkan apa saja yang terjadi di sektor migas, minerba, dan sumber daya alam kita. Selama tahun 2020 ini, kita misalnya mencatat untuk migas, kita memang sudah memahami adanya putusan MK nomor 36/2012. Putusannya itu agar pengaturan tentang migas itu seperti yang ada dalam Undang-Undang Nomor 22 2001 dikembalikan kepada konstitusi seperti yang Pak Qurtubi jelaskan tadi. Yang jadi masalah RUU migas yang akan mengembalikan kekuasaan negara terutama terhadap SDA migas itu sudah dipersiapkan RUU-nya dan sudah menjadi RUU 10 tahun lebih, ya, sejak 2012 itu 2009 sebetulnya itu sudah ada RUU untuk merubah Undang-Undang Nomor 2 2001. 2009 sudah siap untuk dibahas oleh DPR, tapi setelah 2 periode DPR dan pemerintah berkuasa, itu tidak kunjung dijadikan undang-undang meskipun setiap tahun RUU migas itu menjadi RUU prioritas untuk dibahas dan diselesaikan. Tapi hasilnya nihil, ya. Jadi idealis yang disebut Pak Qurtubi tadi, ya, itu memang kita berharap segera bisa diwujudkan, tapi dalam prakteknya kita berhadapan dengan oligarki kekuasaan yang sangat kuat dari sisi pemerintah maupun dari partai-partai. Kemudian untuk minerba, sebetulnya yang mengarah kepada yang dijelaskan Pak Qurtubi tadi, penguasaan negara tadi di terakhir disebutkan misalnya tentang peran dari Antam atau Bukit Asam, itu sudah ada di Undang-Undang 4 2009. Sehingga misalnya dalam 2 tahun sejak tahun lalu atau tahun ini sampai nanti 2022 itu ada sekitar 6 atau 7 kontraktor PKP 2B yang harusnya menyerahkan lahan-lahan tambangnya kepada negara, kepada pemerintah menurut Undang-Undang Nomor 4 2009. Sehingga kalau kita bicara tadi tentang penguasaan negara sesuai pasal 33, sebetulnya Undang-Undang 4 2009 itu sudah mengarah ke sana, tapi oleh pemerintah dan DPR
justru di tanggal 12 Mei 2020 itu dimentahkan. Jadi semakin jauh ternyata Pak Qurtubi, cita-cita kita itu. Undang-undangnya sudah ada malah dirubah. Sehingga BUMN itu tidak akan dapat mengelola tambang yang mestinya dikelola misalnya sekarang oleh holding BUMN tambang yang dipimpin oleh Inalum, ya, atau Mine ID sekarang namanya itu akhirnya ya menjadi semakin jauh. Jadi kalau bicara migas dan minerba yang mestinya negara berkuasa dan penguasaan negara itu diwujudkan dalam bentuk pengelolaannya oleh BUMN itu kelihatannya semakin jauh akan bisa terlaksana. Jadi seandainya pun kita berbusa-busa bicara tentang harusnya seperti ini, tapi kalau DPR, pemerintah, oligarki maunya apa, bertentangan dengan konstitusi, ya itulah yang terjadi. Sehingga kalau kita saksikan misalnya Undang-Undang Minerba 4 2009 itu, mestinya itu yang dipertahankan supaya BUMN itu bisa menguasai, yang terjadi justru kontraktor itu akan terus melanjutkan dominasi dalam 20-30 tahun ke depan. Antara lain itu ada Arutmin, Kideko, Adaro yang dipimpin oleh Boy Thohir, ya, abangnya Erick Thohir, Menteri BUMN, ada Sandiaga Uno juga di situ, dan seterusnya. Dan ini 7 perusahaan tambang ini menguasai sekitar 60% produksi nasional dan cadangan nasional. Nah, ternyata dalam Undang-Undang Minerba itu pun bukan cuma kontraktor PKP 2B yang dapat perpanjangan otomatis, tapi juga pemegang IUP, izin usaha pertambangan pun dapat perpanjangan otomatis. Nah, setelah mereka diperpanjang nanti kapan itu BUMN baru dapat? Ya mungkin 20 tahun sampai 30 tahun yang akan datang. Kalau undang-undang ini dipertahankan terus, ya. Jadi idealisme yang disampaikan Pak Qurtubi tadi, kita tunggulah 20-30 tahun yang akan datang. Kecuali kita nanti menang di MK menggugat Undang-Undang Minerba itu, ya, supaya dibatalkan, supaya dikembalikan kepada negara nanti mestinya menyerahkan itu kepada BUMN. Minimal, ya, mereka mau berbagi. Oke lah, mereka tidak 100%, kasihlah itu 51% kepada BUMN, itulah yang baru adil sesuai dengan pasal 33. Dan ini tidak terjadi. Nah, jadi potret Minerba 2020 justru sangat suram karena sumber daya mineral kita, terutama batu bara itu yang nilainya sekitar 10.000 triliun, itu kembali dikangkangi oleh konspirasi, oligarki, penguasa, dan pengusaha. Di sektor nikel juga sama terjadi, dan ini lebih parah, ya. Itu banyak sekali fasilitas yang justru diberikan oleh pemerintah kepada konglomerat dan investor Cina, sehingga mereka bisa mendapatkan pengelolaan biji nikel dengan kadar tinggi, langsung di tempat, tidak perlu dibawa ke Cina sana, karena justru datang ke Indonesia mereka dapat banyak fasilitas, ada insentif fiskal berupa bea masuk itu, ada tax holiday, ada PPN, VAT itu 0 untuk sekian tahun, lalu harga pun mereka bisa kendalikan karena produksi berlebih. Harga dibanding harga internasional misalnya itu bisa sampai $20. Jadi di dunia ini misalnya ada rujukan harga nikel, itu namanya LME, London Metal Exchange, itu di Inggris. Lalu ada Shanghai SMM, Shanghai Metal Market. Ternyata si investor Cina yang bangun smelter Indonesia ini bisa mendapatkan biji nikel dari penambang-penambang lokal dengan harga yang
sekitar 15-20 dolar lebih murah dibanding tadi harga di LME atau harga di SMM, Shanghai Metal Market. Nah, jadi sudahlah dapat berbagai fasilitas fiskal, lalu dapat pula harga murah, ya. Kemudian yang lebih fatal lagi dibolehkan mengimpor TKA Cina tanpa boleh dibatasi, dan itu sempat rame dulu dengan Pak Luhut dan semuanya takluk di bawah Pak Luhut, ya. Sehingga kalau ada hitung-hitungan investor Cina ini bisa balik modal, ya, break even point itu 3 tahun, ya kita tidak heran. Nah, investasi mana yang bisa dalam waktu 3 tahun balik modal? Kalau bukan itu syarat dengan kejahatan dan konspirasi. Dan saya kira nanti kami khususnya untuk sektor SDA ini akan terus menyuarakan ini. Kita mulai nanti Januari untuk bagaimana kalau bisa ada moratorium. Kalau tidak, perusahaan-perusahaan Cina itu kita minta supaya dikasih denda, sanksi, ya. Sanksi terhadap kejahatan moral hazard yang mereka lakukan bekerja sama dengan penguasa. Nah, kemudian yang berikutnya di sektor migas, untuk 2020 kami mencatat ternyata kita sebagai konsumen BBM itu membayar harga yang lebih mahal, terutama untuk BBM umum. Kalau sebelum 2020 misalnya, kita sempat membayar Pertamax itu 9.700. Ya, kenapa bisa 9.700? Karena ada formula harga yang diterapkan, yang diterbitkan oleh pemerintah, yang variabel utamanya itu adalah perubahan harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah. Jadi, waktu harga minyak dunia itu tinggi, kita sempat membayar lebih besar dari 9.200 seperti sekarang, karena ada formula, dan itu berasal dari Perpres nomor 191 2014. Tapi sejak April 2020 formula ini tidak dipakai. Lalu kita diminta tetap membayar Pertamax itu 9.200 yang mestinya bisa cuma 6.000 atau 7.000. Nah, kami menghitung bersama Pak Yusri, ya Yusri Usman nanti juga bicara soal ini. Ternyata dari April sampai November, kita sebagai konsumen BBM itu membayar lebih banyak sekitar 40 triliun. Kita membayar lebih mahal sekitar 40 triliun, dan ini jelas pelanggaran oleh pemerintah. Tapi pemerintah mempertahankan ini untuk menolong keuangan Pertamina. Kenapa harus ditolong? Karena keuangan Pertamina ini berdarah-darah waktu diminta mensubsidi BBM waktu menjelang Pilpres. Jadi Pertamina ini menjadi korban politik Pilpres dari pemerintahan Jokowi. Nah, Pertamina yang jadi korban, tapi dampak keuangannya kita yang harus nanggung, minimal kita harus membayar sekitar 40 triliun tadi. Ini saya kira catatan penting dari kami untuk 2020 ini. Nah, yang lain-lain saya kira nanti teman-teman misalnya dari sisi kelautan atau lingkungan itu akan disampaikan oleh Pak Widi. Kemudian satu lagi saya ingin menyampaikan bahwa kita harus siap-siap dengan tarif listrik yang akan menjadi lebih tinggi karena PLN itu menjadi korban dari oligarki yang memaksa menjual listrik swasta, namanya Independent Power Producer, IPP. PLN itu harus membeli listrik dengan skema take or pay. PLN itu butuh misalnya 100 megawatt di satu tempat, tapi kontraktornya itu membangun misalnya 120 atau 150 megawatt, nah itu harus dibayar. Dibayar lebih besar dari yang dibutuhkan, dan itu ditransfer kepada BPP listrik, biaya pokok penyediaan listrik, yang nanti ujungnya kita yang membayar. Nah, ini perlu diusut. Harus dibersihkan itu PLN dari berbagai permainan konspirasi yang dipaksa membeli listrik swasta melebihi dari yang dibutuhkan. Di Jawa ini sekarang yang namanya reserve margin itu sudah lebih dari 30%. Nah, artinya apa?
PLN itu harus mengoperasikan pembangkit-pembangkit listrik yang kapasitasnya lebih besar dari yang dibutuhkan. Kenapa? Karena itu memang datang dari swasta. Nah, ini adalah biaya bagi PLN. PLN itu semakin punya masalah keuangan, belum lagi hutangnya itu keliling pinggang, terutama waktu ada proyek 35.000 megawatt yang dicanangkan di periode pertama Pak Jokowi. Ternyata pertumbuhan listrik itu tidak seperti yang direncanakan. Nah, tapi PLN sudah keburu melakukan investasi. Akibat kesalahan perencanaan oleh pemerintah, PLN itu jadi korban. Nah, di sini saya kira kita tidak bisa membiarkan pemerintah itu mengorbankan Pertamina akibat kesalahan rencana, terutama dari RUPTL. Katanya mau membangun 35.000 megawatt, lalu PLN itu menyiapkan berbagai sarana pendukung, transmisi, dan seterusnya. Ternyata pertumbuhannya tidak sebesar yang direncanakan, sehingga ada dampak keuangan yang harus ditanggung oleh PLN, dan itu nanti juga ujungnya kita yang harus membayar. Ini juga isu yang saya kira nanti kami perlu terus suarakan supaya kita semua ya rakyat Indonesia itu tidak menjadi korban dari kesalahan dan perencanaan pemerintah dan kepentingan oligarki untuk menjual listrik kepada PLN melebihi dari yang dibutuhkan. Saya kira itu mungkin dari saya sebagai koordinator untuk Komite SDA. Selanjutnya saya persilakan. Saya kembalikan dulu ke Pak Radar. Makasih. Kami Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia adalah gerakan moral seluruh rakyat Indonesia untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari tubuh proklamasi yang bersejarah ini, Jati diri Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Deklarasi kami Jawa Barat.